Selamat siang Tribuners, di mana saja Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kantor Bupati Muara Enim. Dan pada siang hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Juarsa. Siapakah beliau? Pastinya sudah tahu, beliau adalah Bapak Bupati, Wakil Bupati Muara Enim. Kesibukannya sekarang nih apa nih Pak? Alhamdulillah, kesibukan sekarang luar biasa. Memerankan rakyat Kabupaten Muara Enim dari rapat, terus kunjungan kerja, terus menemui masyarakat dan sebagainya. Alhamdulillah, dinikmati saja. Gimana nih Pak rasanya jadi Wakil Bupati Muara Enim? Alhamdulillah, bersyukur menjadi dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Muara Enim. Tadi saya tak bayangkan kalau jadi wakil bupati itu perasaan saya akan lebih santai. Ternyata luar biasa memang benar-benar kerja. Dari ngantor di desa setiap hari Jumat dan safari Jumat, terus tamu yang luar biasa, baik silaturahim maupun menyampaikan aspirasi mereka. Jadi saya di sela-sela kesibukan tapi tetap bersyukur. Jadi rutinitasnya lebih banyak ya Pak ya, meskipun istilahnya itu kita bukan bupati tapi hampir sama ya Pak ya, sama Ya. ini apa namanya kegiatannya ya Pak ya? Ya, alhamdulillah saya dengan Pak Bupati kegiatannya sama-sama sibuk dan saya siap mendukung dan mengawal kegiatan Bapak Bupati. Pagi hari ini Pak Bupati berada di Tanah Suci, saya standby nunggu nunggu gawang. Oke Pak, pernah kebayang nggak sih Pak jadi wakil bupati itu? Saya tidak membayangkan bakal jadi bupati. Kemarin saya 2 kali nyalon DPR. Alhamdulillah saya menang terus tapi tidak dilantik. Kenapa menang tidak dilantik? Karena secara person suara saya selalu lebih banyak dibanding dengan yang lain. Baik saya calon DPR Kabupaten Muara Enim 2019 suara saya menang, tapi tidak dilantik oleh karena calon-calon di bawah saya, teman-teman yang satu partai dengan saya, satu dapil tidak mendongkrak suara sehingga tidak mendapatkan kursi. Begitu juga ketika saya calon DPR Provinsi 2014 juga suara saya juga menang, tapi tidak dilantik karena partai tidak mendapatkan kursi. Dikarenakan calon-calon separtai dengan saya tidak menunjang suara, sehingga saya cuma dapat suara pribadi yang banyak dibanding dengan teman-teman yang dilantik. Bahkan saya lebih ada yang lebih banyak saya, seperti mereka dilantik oleh karena semua calon DPR yang satu partai punya suara dominan sehingga digabungkan menjadi kursi. Sementara saya satu partai tidak mendapat kursi, sehingga maka istilah saya menang tapi tidak jadi dilantik ya Pak ya. Pak itu gimana rasanya Pak? Kan istilahnya itu untuk proses menuju ke sana juga kita udah banyak berkorban ya Pak ya, baik istilahnya tuh material maupun istilahnya tuh secara psikis juga kita udah istilahnya pikiran kita juga tercurah ke sana. Itu gimana Pak rasanya? Kita menang tapi tidak dilantik gitu. Ya, proses itulah yang menjadikan semua ini bisa sampai ke hasil hari ini kita capai. Mungkin kalau saya belum mengalami kekalahan 2 kali yang lalu, mungkin saya tidak berada di sini juga dengan pengalaman dan ketidakberhasilan terdahulu membuat saya bisa Allah memberikan yang terbaik hari ini. Sempet Semuanya hikmahnya. Iya, sempet down nggak sih Pak? Itulah makanya ketika kita berusaha jauhkan perasaan down. Kita harus tetap semangat. Jangan ditampakkan di bahwa kita drop atau bahwa kita patah semangat. Kita harus tetap semangat dan berpositif thinking kepada siapapun. Jadi istilahnya itu positive thinking nanti akan indah pada waktunya ya Pak ya. Indah pada waktunya. Oke Pak,
kalau boleh tahu sih, apa sih Pak cita-cita Bapak masih kecil dulu? Cita-cita saya masih kecil dulu sebagai anak desa tentunya ingin sukses, ya ingin sukses baik pemerintahan dan banyak angan-angan, banyak waktu kecil banyak main-main yang kira-kira ada imajinasi saya untuk jadi pengusaha sukses atau jadi di pemerintahan lah. So, maksudnya kalau anak-anak tuh kan biasanya tuh kalau cita-citanya tuh apa? Pengen jadi dokter gitu kan, pengen jadi polisi gitu. Nah kalau Pak Juarsa sendiri kalau masih kecil dulu Kalau ininya apa ya? saya dulu cita-cita yang paling saya suka itu sebenarnya kalau enggak kepolisian TNI. Nah, sampai saya sekolah aktif di Pramuka, di kuliah saya aktif di Menwa. Jadi saya sangat senang kedua institusi itu. Bisa dari istilahnya cita-cita itu bisa berbelok arah menjadi legislatif itu gimana itu Pak? Ketika saya mau masuk tentara atau masuk polisi, kayaknya fisik saya waktu itu tidak mengizinkan. Padahal saya suka sekali. Kurangnya di mana tuh Pak? Mungkin fisik saya waktu itu lemah. Kayaknya lemah. Dan orang tua waktu itu zaman dulu itu image masuk tentara atau masuk polisi itu tembak menembak, perang. Jadi orang tua takut yang masuk nanti tidak balik lagi. Jadi dia mau jadi Jadi punya pemikiran untuk beralih ke legislatif itu mengalir saja. Mengalir saja. Saya aktif di dunia bisnis. Saya mulai dari kuliah, mulai ikut berbisnis, pernah juga ikut kerja sama orang, ikut dagang jualan kendaraan juga pernah, jadi sales juga saya sudah, dan jadi dosen SMP juga saya sudah. Sambil kuliah saya dosen SMP Gajah Mada Palembang. Oh, ngajar ya Pak ya? Ngajar alias Jadi yang pernah ngajar. jadi guru juga berarti kan? Jadi saya setelah ngajar, habis kuliah saya jadi sales, terus driver saya pernah. Jadi sambil kuliah dulu kami ada kegiatan mencari usaha sendiri dengan mobil tag. Kalau sekarang ada Grab, kalau kami dulu belum ada Grab, jadi cari penumpang sendiri. Terus saya banyak interaksi dengan masyarakat, dengan para pengusaha, sehingga saya pernah dapat teman, dapat angkat, saya disuruh mendagang dan sebagainya. Alhamdulillah saya di bisnis saya bisa berjalan dengan baik, walaupun akhirnya bisnis juga dicampur dengan politik, akhirnya runtuh juga bisnis. Oh jadi harus fokusnya satu-satu Iya, ya Pak ya? harus fokus satu-satu. Iya berarti memang backgroundnya sebelum jadi anggota legislatif pernah nyoba istilahnya tuh di dunia usaha ya Pak ya? Dunia bisnis. Enak mana Pak? Usaha dengan jadi legislatif? Kalau usaha sih enak, tapi tidak terlalu bisa banyak berbuat untuk masyarakat. Itu lebih kepada diri sendiri. Tapi saya waktu itu berkeinginan supaya saya ini bermanfaat bagi masyarakat banyak. Maka saya ikut di dunia politik, dimulai dengan karir saya menjadi pengurus partai, pernah jadi ketua DPC PKNU Kabupaten Muarainim tahun 2008, 2008 berikut 2009 pencalonan, terus PKNU tidak dapat di parlemen, akhirnya tutup, dan 2012 saya di PKB. Jadi sampai sekarang aktif masih di ini politik ya Pak ya? Ini Pak, kalau waktu luang itu sendiri ini kan kalau tiap hari kan tuh disibukkan dengan mengurusi masyarakat ya Pak. Kalau waktu luang sendiri tuh banyak dihabiskan untuk apa sih Pak? Sementara saya aktif sejak pelantikan sampai hari ini lebih kurang 4 bulan,
Alhamdulillah belum ada waktu luang. Alhamdulillah belum ada Jadi waktu luang. masih Ya, ini full. terus ya Pak ya, full ya Pak ya. Jadi Senin sampai Kamis ngantor di kantor. Itu pun kalau tidak ada jadwal kunjungan kerja atau memenuhi undangan di luar provinsi. Biasanya itu ada kegiatan itu. Jadi kalau tidak ada itu dan saya kantor. Kantor seperti kalian lihat, tamu saya juga Ngantri ya? ngantri. Saya nggak rela ketika tamu tidak ketemu saya. Siapapun tamu itu kalau mau ketemu saya mesti saya terima. Nah, setelah itu hari Jumat kami dengan Pak Bupati aktif ngantor di desa-desa dengan harapan kami tahu bahwa program kami bisa terlaksana dengan baik di desa. Kalaupun ada hambatan artinya kami tahu hambatannya. Di samping itu kami bisa menerima secara langsung apa yang menjadi masyarakat di desa. Itu kan sibuk ya Pak. Apakah keluarga nggak protes sih Pak? Kalau dulu tuh pasti punya waktu luang gitu kan untuk ini. Sekarang dengan sibukan masing-masing, ibu sedangkan ibu juga anggota dewan gitu Bapak. Ini apakah anak-anak nggak protes gitu Pak? Ya, itulah makanya kalau Allah bisa karena biasa. Anak-anak saya masih punya anak yang umur 2 tahun. Itu. Tapi oleh karena sudah kebiasaan ditinggal sehingga dia tidak protes lagi. Yang penting pakai telepon dia baik-baik saja, sehat, ya sudah. Bahkan saya juga anak saya SD ingin saya pindahkan sekolah di Muara ini saja tidak mau. Kenapa tidak mau? Papa sama mama juga nggak di Muara ini terus. Jadi mendingan saya di Palembang. Jadi intinya meskipun berjauhan komunikasi tetap Komunikasi harus tetap. dilaksanakan ya Pak ya. Komunikasi sangat penting. Ini Pak kalau boleh tahu hobi Bapak apa sih Pak? Saya ini hobi semua, tapi dikit-dikit. Apa itu, Pak? Olahraga hobi dikit-dikit. Terus motor hobi. Terus Motor tuh maksudnya ngetrail? ngetrail hobi, Wow. tapi dikit-dikit, tapi tidak sampai jadi jadi mendapat prestasi lah. Bukan hobi prestasi. Tapi yang paling disuka itu apa tuh kalau rata-rata sama. rata-rata sama? Rata-rata sama. Jadi boleh juga nih Pak Bupati nanti diajak ngetrail ya. Rata-rata sama. Ini yang terakhir nih Pak. Moto dalam hidup Bapak itu ini kan namanya politik, dunia politik ya. Pastilah namanya saling sikut, saling bersaing, namanya bersaing itu kan. Moto Bapak sendiri untuk istilahnya mencapai sukses itu apa sih Pak? Moto kita itu hidup ini yang penting bermanfaat bagi orang lain. Jadi dan selalu berprasangka baik. Itu kuncinya sebenarnya. Dengan demikian Positive thinking ya Pak ya? positive thinking. Insya Allah kalau kita positive thinking, pada suatu saat kita akan menemukan indah pada waktu. Iya betul. Oke pemirsa, demikianlah tadi perbincangan hangat kita bersama Bapak Wakil Bupati Muara ini, Bapak Haji Juarsa, dan tetap stay tune di Bun Sumsel Channel.